Amanat Undang-Undang Dasar itu bisa dicek nanti pasal 28 bahwa warga negara itu berhak atas hunian yang layak. Nah, kalau hak warga negara artinya ini adalah kewajiban negara untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Yang jadi problem itu adalah bagi masyarakat ngelihatnya ini kan harusnya kewajiban negara itu, bukan kewajiban pekerja. Kalau kewajiban pekerja wajar kalau mau dipotong gitu ya. Tapi ini kewajiban negara. Kok negara wajib untuk mengadakan, malah pekerjanya yang dipotong untuk mengadakan perumahan rakyat, untuk menyediakan dana untuk perumahan rakyat. Ini yang jadi isu hangat bagi masyarakat juga. Penghitungan secara di atas kertas 80 triliun artinya cuma bisa 600.000. Pertama itu program Tapera itu adalah program pemotongan paksa, itu kan. Kalau ini dipotong dipaksa, itu kan artinya ada pihak yang tidak ridho, tidak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Para pemirsa channel Asosiasi Developer Properti Syariah yang kami banggakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada program channel ADPS kali ini, dan kami berdoa mudah-mudahan para pemirsa sekalian yang setia menanti program dari channel Asosiasi Developer Properti Syariah ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa channel Asosiasi Developer Properti Syariah yang berbahagia, pada edisi kali ini adalah edisi yang spesial. Kita membahas sebuah fenomena atau pembahasan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan mungkin pemirsa juga mengikuti pembahasan ini meskipun mungkin masih banyak yang tidak mengerti pembahasan ini. Apa itu? Yaitu pembahasan tentang Tapera. Wah, pernah dengar ya? Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang pengusaha muslim yang luar biasa. Hadir di hadapan saya Bapak Arif Sungkar ST. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Arif? Baik, alhamdulillah, luar biasa Ustadz Maliki. Allahu Akbar. Masya Allah. Para pemirsa sekalian, Pak Arif Sungkar ST, Ketua Umum Asosiasi Developer Properti Syariah yang akan menemani pada edisi kali ini ya. Dan insya Allah kita akan ngobrol nih Pak Arif ya. Insya Allah ya. Nah, dan obrolan kita ini para pemirsa dan Pak Arif ini sangat menarik sekali, dan di dunia maya, sosial media dan juga media online ya. Dan mungkin juga di obrolan di masyarakat, yaitu tentang Tapera. Waduh, ini mungkin berapa banyak di antara kita sih yang paham tentang Tapera ini. Dan Pak Arif selaku Ketua Umum Asosiasi Developer Properti Syariah. Wah, cocok nih pembahasan ini Pak Arif ya. Betul. Ini jadi topik yang hangat di masyarakat. Waduh, dan terutama tentunya perlu kita sikapi juga ini. Bagaimana sih sebenarnya Tapera ini dari mata Asosiasi Developer Properti Syariah gitu. Waduh, ini mewakili dari Asosiasi Developer Properti Syariah. Kita mau menyapa dulu mungkin para member dan para simpatisan Asosiasi Developer Properti Syariah, Pak Arif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dari channel Asosiasi Developer Properti Syariah, salam sehat selalu dan salam selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini saya sangat berbahagia sekali nih bersama Ustadz Maliki. Ini beliau guru saya, Waduh, saya kita ngobrol yang ya. bisa waktu itu mengajari saya bagaimana cara untuk bisa mendevelop properti syariah di Indonesia, dan beliau sebagai co-founder juga di Asosiasi DPS, dan beliau sebagai dewan pengawas kami juga di Asosiasi DPS, dan ini tentunya kehormatan bagi saya diwacari langsung ini dewan pengawas asosiasi. Insya Allah nanti ke depan kita akan sering-sering ngobrol nih Pak Arif ya. Dan para pemirsa channel Asosiasi Developer Properti Syariah, silahkan like, subscribe, dan share channel ini. Dan insya Allah ini ke depan obrolan hangat bersama Bapak Arif Sungkar ST dan member-member Asosiasi Developer Properti Syariah dengan berbagai tema, kemasan pembahasan yang akan mewarnai sosial media dan media online kita insya Allah. Baik Pak Arif, kita langsung ngobrol nih ya.
kan banyak nih masyarakat kita nggak paham sebenarnya apa sih itu tapera, dan ini singkatan dari apa sih? Ini tapera ini makhluk apa, Pak Arif? Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, Pak Arif. Iya. Dulu sebenarnya ini bukan program baru nih sebenarnya, Ustaz. Oke. Dulu itu namanya BP Taperum. BP Taperum. Ya, kalau tapera itu kan kepanjangannya Tabungan Perumahan Rakyat. Oke, gitu ya. Tabungan Perumahan Rakyat. Ya, Baik. Dulu namanya BP Taperum dijalankan dengan program tabungan oleh para ASN sebenarnya awalnya. Oke, BP Taperum ya. Ya. Oke. Nah, kemudian di tahun 2020 muncul ide bahwa ini bisa di expand untuk masyarakat umum. Sehingga muncul undang-undang baru, kemudian diperbarui lagi untuk teknisnya itu di 2024 ini. Oke, baik. Untuk Sebentar. Berarti ini kalau namanya dulu BP Taperum, Ya. dan ini hanya dikhususkan dulu untuk ASN saja. Yes. Aparatur Sipil Negara. Ya. Oke, baik. Berarti sahabat-sahabat channel ADPS yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara, berarti ini sudah familiar sebenarnya, Pak Arif? Pastinya mereka udah familiar dengan potongan-potongan Tabungan? yang terjadi ini. Oh, jadi itu potongan ya? Oke, Iya. istilahnya BP Taperum itu apa itu? Tabungan perumahan juga. umum, iya. Iya, perumahan. Tabungan perumahan, Iya. baik. Oh, tapi hanya dikenakan kepada ASN saja. ASN saja, Iya, oke. Kemudian baru muncul 2020, kemudian muncul lagi 2024 itu diperbarui untuk teknisnya akhirnya, dan itu yang diumumkan waktu kemarin dan sempat viral dan Yeah. sempat ramai karena ternyata waktu diumumkan itu pada tidak paham bahwa ini ada nih potongan-potongan baru nih Iya, kepada iya. masyarakat. Oke. Walaupun tujuannya awalnya saya yakin mungkin pemerintah baik ya tujuannya ya. Baik. Ini ya, sebentar Pak Arif. Ini gimana sih teknisnya? Artinya baik BP Taperum maupun Tapera sekarang tabungan perumahan rakyat Ya. itu gimana sih teknis atau kalimatnya seperti apa sebenarnya tabungan ini, Pak Arif? Jadi yang saya pahami ya, Iya. kenapa Tapera ini program ini muncul Iya. oleh pemerintah, karena pemerintah ini kan punya target untuk bisa memenuhi perumahan rakyat. Oke. Problem perumahan rakyat saat ini bagi pemerintah itu luar biasa, sekitar 12 juta data terakhir kalau dari Pak Menteri PUPR itu sekitar 9,9 juta, dan tentunya ini masih fluid angkanya ya, karena kita masih belum tahu yang betul yang mana angkanya. Artinya tapi banyak sekali masyarakat saat ini yang butuh rumah tapi belum bisa terpenuhi oleh negara. Artinya adalah sebenarnya program Tapera ini upaya pemerintah untuk mewujudkan perumahan untuk rakyat. Betul. Karena permintaan atau kebutuhan rakyat atas kalau boleh dibilang hunian tempat tinggal oleh rakyat ini tinggi ya, Pak Arif ya. Betul. Dan pemerintah berupaya untuk memenuhi itu. Ya. Oke, dengan cara diantaranya adalah memotong atau mengambil duit dari gaji rakyat. Itu seperti apa itu? Ya, caranya gimana teknisnya? Secara hitungan, katakanlah ada program 1 juta unit dari Pak Jokowi ya. Oke ya. Itu hitungannya 1 unit rumah saja butuh sekitar 144 juta. Katakanlah gampangannya biar ngitung mudah 150 juta. 150 juta. Artinya kalau 1 juta unit itu butuh 150 triliun itu. Iya. Kalau misalnya butuhnya 10 juta unit, artinya kali 10 kali lagi itu. 1.500 triliun. APBN kita itu kan kurang. Iya. Sehingga pemerintah mencari cara gimana caranya agar bisa tetap memenuhi. Akhirnya muncul ide nih. Ada potongan dari para pekerja yang diambil untuk memenuhi kebutuhan rakyat tersebut. Itu. Oke, berarti yang dulunya adalah potongan untuk perumahan ini atau perumahan rakyat itu dipotong hanya bagi aparatur sipil negara. Sekarang awalnya gitu ya. Sekarang ini potongan sekarang diekspan ke semua pekerja. Baik ASN, swasta, pekerja mandiri itu akan dilakukan pemotongan dan itu akan berlaku 2027 nanti. Itu. Berlaku di 2027. Ya. Berarti ini belum berlaku ini. Saat ini masih belum berlaku, sosialisasi saja. Tapi akan berlaku 2027. Gitu. Waduh, oke pemirsa channel Asosiasi Developer Properti Syariah. Berarti ini patut mulai dari sekarang untuk kita cermati bahwa pemberlakuan undang-undang ini atau peraturan ini ya, ini harus menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena ya kalau kita tidak paham ini
jangan-jangan nanti protes, kok gaji saya dipotong gitu ya. Betul. Oke, baik. Kembali lagi Pak Arief. Ini kan berarti keinginan pemerintah untuk mewujudkan hunian bagi masyarakat. Oke. Taruhlah tadi ada menteri mengatakan 9 juta atau mungkin 12 juta begitu ya. Itu kemudian dengan cara memotong gaji ASN maupun non ASN untuk kemudian ditabung untuk kemudian ya menjadi perumahan untuk rakyat. Nah, pertanyaannya terus masalahnya apa ini Pak Arief? Nah, ini kan keinginan baik pemerintah, gitu kira-kira. Iya. Iya. Kalau keinginan baik itu bagus. Oke, baik. Cuman ini kan harus kita bagi-bagi nih. Oke. Mana yang kewajiban, mana yang hak gitu kan. Oke. Amanat Undang-Undang Dasar itu bisa dicek nanti pasal 28 bahwa warga negara itu berhak atas hunian yang layak. Nah, kalau hak warga negara artinya ini adalah kewajiban negara untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat gitu ya. Kuncinya itu kewajiban negara ini, bukan kewajiban pekerja sehingga gajinya harus dipotong untuk menyediakan rumah bagi rakyat itu. Yang jadi problem itu adalah bagi masyarakat ngelihatnya ini kan harusnya kewajiban negara ini, bukan kewajiban pekerja. Kalau kewajiban pekerja wajar kalau mau dipotong gitu ya. Tapi ini kewajiban negara. Kok negara wajib untuk mengadakan, malah pekerjanya yang dipotong untuk mengadakan perumahan rakyat, untuk menyediakan dana untuk perumahan rakyat. Ini yang jadi isu hangat bagi masyarakat juga ini. Baik, berarti secara prinsip bahwa sebenarnya memang hunian itu menjadi kewajiban negara untuk kemudian memberikan kepada rakyat. Yang pertama. Nah, berikutnya Pak Arief, misalkan begini, ada orang mengatakan, ya ini kan memang keadaan kita itu, pemerintah itu butuh bantuan, pemerintah itu butuh support dari rakyatnya, dan memang tabungan itu kan kembali untuk rakyat juga. Nah, ini gimana pendapat seperti ini Pak Arief? Ya, bisa jadi seperti itu, bahwa ini perlu gotong royong dari masyarakat gitu kan. Begitu kan juga tabungannya untuk kembali ke kita gitu. Itu kalau misalkan saya nanti duit saya dipotong, itu saya dapat rumahnya kapan kira-kira tuh Pak Arief ya? Ini menariknya nih. Kita ambil data deh. Dari jumlah penduduk Indonesia yang jadi pekerja yang dijadikan target tapera itu kan sekitar 140 juta penduduk ya masyarakat. Itu dipotong sekitar 3% Ustaz. Gajinya gitu ya. Nah, pernah ada yang ngitung itu dari potongan gaji para pekerja di Indonesia itu akan terkumpul 80 triliun per tahun. Per tahun, padahal kalau kita hitung 140 juta orang itu kebutuhannya saat ini saja backlognya itu 10 juta gitu ya. Nah, kalau 80 triliun terkumpul dapat berapa unit itu? Dapat berapa unit itu? Paling banter 500 sampai 600 ribu unit. Satu tahun. Padahal kebutuhannya saat ini kan program yang Presiden terpilih Prabowo yang terakhir saya dapat informasinya itu beliau menyatakan butuh 3 juta gitu ya. Nah, kemudian kembali lagi kalau seorang karyawan dipotong gajinya kemudian berapa lama saya dapatkan gitu ya. Kalau hitung-hitungan secara di atas kertas 80 triliun artinya cuma bisa 600 ribu. Padahal yang butuh 10 juta. Artinya apa? Pekerja yang dipotong itu tetap nggak langsung dapat rumah, Ustaz. Harus nunggu dulu ini. Nunggu dulu sampai nanti dananya cukup, baru dia bisa dapat kuota untuk membeli rumah. Itu ya. Berapa lama? Wallahu a'lam. Karena berita yang terakhir terbaru saja, program FLPP itu dananya sangat terbatas dan tidak bisa memenuhi sampai mencapai 1 juta unit di tahun ini kemungkinan gitu ya. Jadi ini salah satu yang dikritisi oleh masyarakat juga ini. Kalau saya udah dipotong berapa lama saya harus memiliki rumah. Secara hitung-hitungan di atas kertas saja butuh puluhan tahun itu untuk bisa mendapatkan rumah walaupun dia sudah dipotong dan ikut program tapera ini. Kalau misalkan gini pertanyaannya Pak Arief, dari program yang dulu mungkin pernah ada BP Taperum gitu ya, atau mungkin fakta FLPP yang ada gitu, itu sebenarnya apakah memang terwujud dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah atau berapa persen kemudian ini menjadi evaluasi bagi pemerintah? Nah, ini juga menarik ini. Data BP Taperum itu sekitar 8 juta ASN di Indonesia dipotong. Per tahunnya ternyata hanya mencukupi sekitar 6.000 rumah saja. Jadi gapnya kan jauh banget itu ya. Untuk bisa memenuhi betul dari program potongan gaji itu ya akhirnya apa? Mereka tetap menunggu itu. Dan pada ujungnya yang nggak dapat rumah itu kan dijanjikan dananya dikembalikan ya, Ustaz.
Ternyata ini faktanya itu temuan BPK itu ada sebagian dana dari program yang lama itu belum disampaikan, belum tersalurkan, belum dikembalikan kepada para peserta program yang lama itu. Ini kan jadi problem juga. Problem kedua yang tadinya niatnya baik tadi itu ya. Betul. Ternyata dalam pelaksanaannya banyak sekali problem-problem dan tidak terlaksana dengan baik akhirnya. Oke, nah ini pemirsa channel Asosiasi Developer Properti Syariah menarik sekali ya, karena satu sisi masyarakat kan tentu pengen punya rumah ya Pak Arif ya. Betul. Satu sisi juga mungkin KPR gitu kan. Satu sisi mungkin secara mandiri para pekerja atau masyarakat itu sudah nyicil tidak melalui daripada tapera, duitnya gajinya udah dipotong dan kebutuhan rakyat juga sudah ada gitu. Dan ini dipotong lagi nih dengan otomatis gaji dipotong, dikelola oleh negara yang nggak tahu sampai kapan terwujud rumahnya. Rumah yang dicicil sekarang aja nih belum tahu nih sampai kapan dia akan melunasi gitu Pak Arif. Betul. Dan satu lagi pengelolaan terhadap dana potongan tersebut. Nah itu dia pertanyaannya gitu kan. Ini kan juga problem ya, kita sudah lihat kasusnya Asabri gitu ya. Oh ya, Asabri itu asuransi untuk ini pensiunan ABRI, TNI gitu ya. Itu kan dananya cukup besar itu. Iya. Dan kabarnya itu kita tahu bahwa ini problem ini karena pengelolaannya tidak profesional gitu ya. Iya. Kembali lagi tadi niatnya baik. Karena dananya tidak dikelola dengan profesional, akhirnya jadi harus negara nutupin lagi itu. Bukan dapat malah zong. Malah menjadi penyakit malah nombokin itu negara. Ya. Waduh ya. Pemirsa mungkin pernah mengikuti ada kasus Asabri ya. Asabri itu salah satu itu ya. Nah, apa yang kabarnya juga ada tuh asuransi Jiwasraya ya. Itu kan juga sama itu. Pengelolaannya tidak profesional sehingga akhirnya minus dan negara akhirnya nombokin juga itu. Iya. Nah indikasinya apa terhadap tapera ini Pak? Maka ini jadi pertanyaan di masyarakat. Kalau itu saja sudah tidak profesional dalam mengelolanya dan akhirnya negara nombokin, apa yang menjamin tapera ini tidak seperti kasus-kasus yang lama? Ini yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat ini. Betul. Apalagi di tengah kondisi sekarang ekonomi serba sulit. Wah ya pemirsa ya. Untuk memenuhi kebutuhan sembako atau bahan pokok kehidupan saja cukup sulit, untuk memenuhi pendidikan keluarga juga lumayan penuh tantangan, ditambah lagi secara terpaksa ini mesti harus dipotong untuk yang dijanjikan merupakan tabungan perumahan untuk rakyat. Karena tadi Ustaz, jadi semua dana dari tapera itu tidak semuanya langsung dijadikan rumah gitu kan. Ada sebagian yang dibelikan surat utang negara. Sebentar Pak Arif. Wah ini menarik ini masyarakat sekalian ya, pemirsa channel Asosiasi Developer Properti Syariah. Jadi kalau misalkan nih bulan ini gaji saya dipotong oleh tapera gitu ya, program tapera. Berarti itu terkumpul seluruh Indonesia itu nggak langsung jadikan unit. Tidak langsung jadikan unit. Ada sebagian yang dalam tanda kutip dipupuk dulu. Diputar dulu. Pemupukan gitu ya. Disekolahkan atau dikembangbiakan dulu gitu. Dikembangbiakan itu ya. Biar tumbuh berkembang sehingga nanti ketika masa tuanya dikembalikan plus ada tambahannya. Itu ide awalnya seperti itu gitu ya. Masalahnya kan kita tahu tadi dari Jiwasraya, dari Asabri gitu ya. Ketika ini dikelola dan tidak profesional, kemudian diselewengkan dananya istilahnya diputer lah di satu hal yang kita nggak tahu gitu ya. Iya, dan ketika ini terjadi penyelewengan, ini kan jadi problem baru, bukan jadi solusi, malah jadi problem baru sehingga negara nombok bukannya dapat dana dari tapera ini malah harus nombokin dari APBN yang ada ini. Jadi beban baru ini kan. Kita nggak punya jaminan bahwa tapera ini akan fine-fine saja ini ke depannya. Baik. Pak Arif, ini saya mungkin bertanya, mungkinkah itu hanya pandangan Pak Arif saja, bahwa mungkin terkait dengan bahwa kewajiban pemerintah sudah semestinya demikian, terus kemudian kekhawatiran pemerintah
dalam mengelola keuangan tersebut, sebagaimana Asabri, Jiwasraya ya, dan juga lembaga-lembaga tanda kutip ya diselewengkan dananya, dan kemudian justru malah ditemukan adanya pidana-pidana di dalamnya ya. Sekiranya mungkin ada nggak pendapat-pendapat dari masyarakat atau para ahli atau lembaga-lembaga lain yang terkait dengan evaluasi atau protes atau ketidaksetujuan terhadap kekhawatiran terhadap tapera ini, Pak Arif? Ya, saya rasa banyak sekali ya yang mengkritisi program ini ya. Dari asosiasi-asosiasi perumahan lain, kemudian bukan hanya asosiasi perumahan, asosiasi pekerja-pekerja, federasi pekerja, itu juga merasa keberatan kalau program ini benar-benar dijalankan nanti di 2027. Karena mereka melihat ini banyak kemungkinan-kemungkinan yang tidak clear nanti ke depannya gitu kan. Dan belum tentu semua peserta tapera nanti bisa mendapatkan rumah betul-betul gitu ya. Uang jelas dipotong, rumah belum tentu dapat gitu. Belum tentu dapat gitu. Ini yang jadi kritisi dari masyarakat saat ini. Bahkan mungkin bisa jadi masyarakat ya, para pemirsa lebih yakin dan lebih semangat, jelas uangnya didapat utuh dari gaji, jelas cicil rumah atau beli rumah atau nabung sendiri untuk mendapatkan rumah yang jelas-jelas nampak depan mata gitu ya, dikelola sendiri gitu. Betul. Baik. Wah, ini menarik sekali pemirsa. Ngomongnya agak berat ini ya. Karena kita ngomongin keuangan yang nilainya luar biasa dikelola oleh negara, dan kita juga dihadapkan pada fakta yang ya tidak bisa terhindar bahwa ada tanda kutip ya, kita tahu semua penyelewengan dana yang jumlahnya triliun pada pengumpulan dana lembaga-lembaga yang sudah-sudah. Nah, maka wajar sebenarnya masyarakat atau para ahli atau para asosiasi dan federasi cukup mengkritisi pemberlakuan dari tapera ini. Baik, Arif, waduh ini nggak terasa nih ngobrol kita cukup lama ini ya. Dan pemirsa mudah-mudahan tetap bertahan ya, dan kita akan terus akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang luar biasa. Tapi Pak Arif, ini kan Asosiasi Developer Properti Syariah, termasuk dong yang mungkin mengkritisi rencana program tapera ini. Emangnya dari ADPS, dari Asosiasi Developer Properti Syariah ini, pada sisi mana sih yang mungkin ingin dikoreksi atau dikritisi atau yang dikomentari, Pak Arif? Kira-kira gimana? Lumayan banyak nih kalau lumayan banyak catatan kita ini terhadap program tapera ini ya. Sama dengan sebentar, berarti ini kayaknya perlu ini ya para pejabat-pejabat tapera ngundang ADPS seperti ini. Moga-moga melalui podcast ini mendengarkan juga nih para pejabat pengambil keputusan ini, Ustaz. Pemirsa sekalian, bagi yang punya kontak person para petinggi-petinggi tapera, kayaknya perlu ini ya untuk nge-share link ini kepada petinggi tapera untuk mengundang tim ahli dan para pengurus dari Asosiasi Developer Properti Syariah. Emangnya apa-apa aja sih Pak Arif? Mungkin boleh dibocorin. Problem pertama, Zat. Problem pertama itu, gimana ini, susah ini. Problem pertama ini ya. Pertama itu program tapera itu adalah program pemotongan paksa, itu kan. Pernah nggak tapera menanyakan, kamu ikhlas nggak gajinya dipotong itu? Wih, ini prinsip banget ini ya. Padahal kalau di Islam itu diajarkan kan, ketika kita bermuamalah ya harus sama-sama ridho gitu kan, sama-sama ikhlas dalam menjalankan. Kalau ini dipotong, dipaksa, itu kan artinya ada pihak yang tidak ridho, tidak ikhlas ini. Ini kan prinsip banget loh ini Pak Arif ya. Ya Allah ya. Para pejabat tapera mudah-mudahan ini sampai ya. Juga pada pemangku kekuasaan di negeri ini mudah-mudahan sampai. Bisa jadi para pekerja itu ya dia sudah nyaman dengan rumahnya sekarang, atau bahkan dia sudah punya rumah, atau bahkan dia tinggal rumah bersama orang tuanya gitu. Dan dia tidak perlu dipotong-potong uangnya gitu. Tapi apakah ini sudah izin dan sudah minta keriduan dia untuk keringatnya, upah dari keringatnya dipotong paksa? Wah, ini kezoliman berarti Pak Arif ya. Nggak bisa bilang seperti itu. Kezoliman yang dipaksakan oleh negara ini kan. Sehingga ini juga perlu diingat juga bagi pejabat-pejabat yang memutuskan tapera ini. Ayo, kalau kita sama-sama muslim harusnya paham nih. Jangan sampai kita mendolimi saudara kita juga gitu ya. Betul. Itu yang pertama, Ustaz. Pemotongan paksa itu ya. Kemudian ya saya jadi paham juga kenapa kayak Asabri dan Jiwasraya itu ada penyelewengan, karena mungkin sumber awal dana tersebut juga tidak
ini berasal dari hal-hal yang cara-cara yang dolim tadi, pemaksaan-pemaksaan tadi gitu ya. Betul. Sehingga kalaupun tapera ada pemotongan, itu pun juga mungkin bisa jadi akan sama itu. Karena sumber dananya juga sumber dana yang benar-benar bukan bersih itu awalnya, karena dipaksakan betul gitu kan. Betul. Ya gitu. kalau boleh dibilang diambil dari ketidakridhoan pemilik harta gitu kira-kira, boleh demikian ya Pak Arif. Dan itu sangat berpeluang pengelolaan terkait dengan harta yang tidak diridhoi itu ya bisa jadi ya sangat besar kemungkinan akan bernasib sebagaimana Asabri dan Jiwasraya. Waduh, ini patut untuk kita renungkan bersama pemirsa. Oke, berikutnya mungkin ada lagi Pak Arif. Yang kedua tentang pemotongan. Ketiga ini. Ketiga. Tentang pemotongan ini, Tat. Pemotongan gaji itu bukan hanya tapera aja, Tat. Ada BPJS tenaga kerja, ada BPJS kesehatan, ada PPH, ada banyak sekali potongan-potongan yang sudah mereka alami, plus sekarang ditambah oleh tapera. Allah. Dan belum tentu mereka langsung mendapatkan rumah, gitu kan? Karena program tapera ini, yang pertama tadi kita hitung bahwa kemungkinan mereka bisa mendapatkan itu harus ngantri juga, gitu kan? Dari 140 juta pekerja itu hanya bisa terrealisasi hanya 600.000 per tahun. Kalau 80 triliun itu benar-benar dipakai semua. Padahal tapera merilis bahwa nggak semua dana langsung dipakai untuk perumahan, ada sebagian yang dipupuk gitu ya. Nah, ini kan makin lama ini. Kira-kira kalau pekerjanya usia 30 atau 40 tahun, dia dapat rumah di usia berapa tahun itu? Gitu ya. Oke. Terus program tapera ini bukan sebentar. Berarti di tengah potongan-potongan gaji yang selama ini sudah berlangsung, potongan BPJS, potongan ketenaga kerjaan, potongan ini itu, cicilan mungkin PPH, kendaraan gitu ya. segala macamnya. Waduh, belum lagi kebutuhan dapur, pendidikan anak dipotong paksa lagi nih. Waduh, luar biasa. Ya. Terus berikutnya. Kemudian juga pekerja yang gajinya di atas 8 juta itu juga nggak bisa memakai program ini. Maksudnya gimana nih? Jadi program ini tapera pemotongan minimal gaji berapa ini? Untuk semua. Untuk semua. Iya, untuk semua, tapi yang UMR apa semua range pekerja yang ada di Indonesia itu dipotong. Gitu ya. Kemudian yang bisa mendapatkan rumah murah melalui program tapera ini ternyata nggak semua juga. Loh. Yang bisa memanfaatkan dana tapera ini untuk bisa mendapatkan rumah dengan harga yang murah dan subsidi yang sampai puluhan tahun itu ya, itu ternyata gajinya adalah maksimal 8 juta. Oh gitu, jadi 8 juta ke bawah gitu? 8 juta ke bawah gitu. Yang diprioritaskan gitu kira-kira? Yang bisa mendapatkan program ini. Jadi kalau udah gajinya kita sudah 8,1 juta, udah nggak bisa. Dipotong tapi nggak bisa memiliki? Nggak bisa memiliki gitu kan. Berarti ini... aduh. Nah, artinya apa? Ini juga masih banyak sekali orang yang nambah nggak ikhlasnya makin banyak gitu kan. Waduh, ya mengerikan sekali ini ya pemirsa channel Asosiasi Developer Properti Syariah. Dan ini berarti kita masih ada waktu untuk terus mengkaji dan mengulik terkait dengan keputusan ini. Dan ya bagi siapapun, baik muslim maupun non muslim, ini patut untuk menjadi perhatian bagi kita ya. Kenapa? Karena ini sebuah regulasi yang ya masih perlu untuk ditinjau ulang. Berikutnya mungkin kira-kira ada lagi Pak Arif. Kemudian yang tadi katakanlah mereka nggak dapat rumah, dananya dipupuk ini sampai nanti masa tua gitu ya. Katanya kabarnya itu boleh dicairkan atau gimana? Nanti kalau sudah pensiun, nunggu pensiun dulu. Pensiun dulu. Jadi selama pensiun itu dananya dipupuk dulu. Nah, pemupukan uang itu berarti apa? Kita nabung, kemudian ada diputar uang kita, kemudian kita mendapatkan manfaat dari uang kita itu ya. Yang akadnya tadi hanya kita nitip, kemudian kita mendapatkan manfaat di situ. Nggak tahu itu diputar di mana gitu ya? Nggak tahu itu diputar di mana. Katanya ada di utang negara, ada utang negara atau semacam-macam. Tapi kita nggak bisa ngontrol itu. Apakah produk yang diputar itu proyek-proyeknya itu halal atau haram gitu ya? Plus namanya uang kalau dipupuk terus ada bunganya, ini riba yang dipaksakan oleh negara juga ini. Jadi seorang muslim kalau dipaksa ini kan apalagi pejabat-pejabatnya yang memutuskan dan mengambil kebijakan itu kan kalau saudara-saudara muslim kita juga itu. Nah, kalau ini mereka ikut memutuskan itu, mereka juga bisa terkena dosa riba itu. Yang memberikan riba, yang menerima riba juga ya. Terlebih lagi rakyat dipaksakan untuk
menerima itu. Wah, ini bagi rakyat tentu ini si malakama yang sangat sama-sama menyakitkan ya. Menanti rumah mungkin belum tahu kapan waktunya, ingin mendapatkan dananya juga nunggu pensiun, dan itu pun diputar di dana atau di bisnis dengan putaran yang ya berbunga atau hasil dari katanya tabungan. Tentu ini adalah kebermanfaatan yang terkategori ribawi. Waduh, ini ada lagi catatan mungkin dari ADPS Pak Arief? Ya, pengelolaannya juga kita belum bisa menjaga, dan ya kami kan ini sayang juga ini dengan saudara-saudara kita yang sedang menjabat, kemudian mereka yang punya kuasa untuk mengetok palu, memutuskan. Kalau mereka ini saudara kita Muslim, ini kan perlu kita ingatkan. Betul. Kita ini kewajibannya bukan untuk mengetok palu dan biar kita disukai oleh masyarakat gitu ya. Tapi kita ini sebagai seorang Muslim punya kewajiban untuk taat pada aturan Allah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah menjauhi perbuatan ribawi. Betul. Kalau kita maksain, naudzubillah min dzalik ini kan. Kalau kita sebagai Muslim kok maksain orang berbuat dosa riba ini. Betul. Memotong uang zolim, diputar lagi dengan hal yang kita juga bisa bilang tidak jelas. Terus kemudian mengembalikan dengan rumah yang belum tahu waktunya, kalaupun dikembalikan dalam bentuk nominal uang itu diputar sudah dengan tambahan riba. Waduh, wow ya. Para pemirsa channel ADPS, Asosiasi Developer Properti Syariah, ini perbincangan yang cukup hangat ya, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat-manfaat pemahaman kepada kita semuanya. Nah, tapi pertanyaannya Pak Arief, ini kan tadi jelas bahwa diawali dengan niatan yang baik dari pemerintah, ya. Terlepas ya kita tahu bahwa di sana para pejabat-pejabat itu juga banyak saudara kita yang Muslim ya, dan perlu kita koreksi juga. Mungkin saja tidak tahu Pak Arief. Nah, lantas pertanyaannya adalah, terus dari Asosiasi Developer Properti Syariah, kira-kira emang kalau nggak gitu caranya emang ada solusinya? Nah, kan gitu ya. Ya kan? Ini pemerintah mau ngajuin, mau melakukan sebuah kebaikan loh untuk rakyat, memberikan hunian. Lah ini malah Asosiasi Developer Properti Syariah yang buat perumahan malah protes ke pemerintah. Ini kan lucu ini ya. Nah, emang ADPS itu ada konsepsi atau praktek yang punya solusi alternatif yang mungkin diajukan para pejabat tapera, Pak Arief? Seperti apa? Nah, ini asiknya nih, sebenarnya di Undang-Undang Dasar kita itu sudah ada itu solusinya itu ya. Dan ini terinspirasi dengan ajaran yang ada di Islam juga, yang ada di Al-Quran itu ya. Undang-Undang Dasar pasal 28 itu udah betul itu, bahwa kewajiban untuk memenuhi hunian rakyat itu adalah negara gitu ya. Cuman caranya yang harus kita betulkan. Dan Islam sudah punya solusinya itu untuk penyediaan perumahan rakyat. Cuman memang ini perlu kita bedah lagi ini dari hulunya ini. Nggak bisa kita hanya menyelesaikan dari produksi rumahnya. Karena kalau kita fokus ke produksi rumah, karena saat ini Tapera ini kan fokusnya program Tapera, bagaimana caranya agar rumah bisa diproduksi sekian juta unit. Datanya dari mana gitu kan? Kalau kita fokusnya ke sana, ini memang nggak akan selesai nih, Ustaz. Memikirkan dan melakukan cara-cara yang instan gitu ya. Cara-cara yang memang sebenarnya nggak akan selesai, karena dari dulu kalau fokus ke produksi sebenarnya sudah banyak rumah-rumah yang perumahan-perumahan mangkrak itu kan banyak, Ustaz. Jadi rumah yang ready stock, kemudian belum ada penghuninya, belum ada pemiliknya. Nah, sebenarnya itu juga yang saya pikirkan dan saya pertanyakan, dan mungkin masyarakat juga bertanya ya. Padahal banyak tuh di sekitar kita perumahan-perumahan rakyat atau perumahan-perumahan subsidi yang mangkrak, dan bahkan itu beberapa ulasan berita jadi perumahan hantu gitu Pak Arief. Nah ini sebenarnya gimana sih, kok bingung gitu jadinya? Karena fokus dari pemerintah saat ini adalah di sisi produksinya gitu. Sedangkan Islam itu menawarkan solusi bukan dari sisi produksi. Apa saja yang harus dilakukan pemerintah mestinya Pak Arief? Mulai dari mana gitu? Saya sampaikan itu tadi harusnya kita selesaikan dari hulunya dulu nih. Hulunya itu apa? Distribusi harta, Ustaz. Distribusi harta tentang bagaimana tanah ini ada di Indonesia itu siapa yang menguasai. Nah, kalau ini dikuasai oleh swasta, kemudian ini dikuasai selama puluhan tahun nggak diapa-apain. Sebentar, ini hanya tanah saja atau hanya kekayaan-kekayaan alam lainnya atau gimana? Tanah dulu nih. Nah, kita mulai dari tanah dulu saja ya. Tanah dulu. Kita bicara dari tanah dulu saja. 60% tanah di Indonesia itu dikuasai oleh
segelintir orang saja, Zat. Oke. Bahkan ada yang bilang satu orang itu bisa menguasai atau satu korporasi bisa menguasai sampai ratusan juta hektar lahan di Indonesia itu ya. Emang satu corporate itu make sebanyak itu untuk tidur, untuk tidur, untuk bangun rumahnya gitu kan? Enggak itu, Zat. Allahu Akbar. Dan Islam melarang pelantaran harta tanah itu selama 3 tahun, Zat. Kalau 3 tahun ditelantarkan ini harus diambil oleh negara ini. Betul. Dan ketika negara sudah punya tanah untuk bisa dibangun, maka barulah negara mendistribusikan ini kepada rakyatnya gitu ya. Uangnya dari mana? Uangnya itu Islam juga menawarkan solusi itu juga, Ustaz. Kalau kita bicara kondisi Indonesia saat ini ya, uang di Indonesia itu dikuasai oleh segelintir orang. Padahal Islam itu sudah melarang harta itu dikuasai oleh segelintir orang. Ini harus didistribusikan juga. Nah, kalau kita fokusnya di distribusi lahan, kemudian distribusi kekayaan negara kita gitu ya. Kekayaan negara kita itu di pasal 33 udah jelas bahwa kekayaan alam, bumi itu harusnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya untuk rakyat gitu kan. Kalau itu dilakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang terinspirasi ada di Islam itu sebenarnya. Sudah betul itu. Dan terwujud di dalam undang-undang tadi itu ya mestinya ya. Ada di undang-undang itu. Iya, gitu. artinya dengan distribusi kepemilikan lahan dan juga kekayaan alam di negeri ini semestinya apa yang diamanatkan oleh undang-undang itu terpenuhi bahwa hunian itu adalah kewajiban daripada pemerintah begitu. Iya. Tanpa harus melakukan pemotongan paksa dari keuangan rakyat. Betul, Ustaz. Oke, dan itu sebenarnya juga sudah ada dalam Islam gitu ya. Iya. Menarik sekali ini para pemirsa ya. Makin hangat pembahasan kita ya. Tapi gini Pak Arif ya, saya nggak tahu channel ini pembahasan ini sampai nggak sih kepada pejabat Tapera ya Pak Basuki dan Bu Sri Mulyani mungkin ya. Atau mungkin juga langsung ke Pak Ma'ruf Amin dan Pak Jokowi gitu, atau mungkin atau presiden barunya ya, Pak Prabowo, ya mudah-mudahan sampai ini Pak. Paling tidak kita bisa melakukan audiensi kepada presiden yang terpilih gitu ya, atau pejabat yang nanti ditunjuk untuk ya saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, dan begitulah semestinya ya diamanatkan dalam agama kita ya, Al-Quran dan hadis, dan juga ternyata pun juga dalam undang-undang. Baik, berikutnya Pak Arif, kalau tadi misalkan pengelolaan oleh negara pada distribusi lahan, kemudian pada distribusi harta kekayaan alam di negeri ini gitu. Terus apa lagi nih konsepsi dari DPS yang kemudian itu kan ya konsepsi global, artinya yang merupakan kebijakan dari pusat atau pemerintah begitu. Terus apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah itu dengan langkah-langkah berikutnya apa kira-kira? Ya, ini perlu kita lihat bahwa ini ada masyarakat yang memang tidak mampu dan memang perlu di-force oleh negara untuk memiliki rumah. Kemudian ada juga masyarakat yang mereka memang mampu gitu kan. Nah, tugas negara kan sebenarnya untuk masyarakat yang belum mampu memiliki rumah, tapi mereka butuh untuk bisa dapatkan rumah gitu. Dan mereka, pemerintah ini, negara itu tinggal menjalankan apa yang sudah ada di Undang-Undang Dasar. Itu selesai itu. Selesai itu. Karena itu ada di Islam juga, terinspirasi oleh aturan-aturan yang ada di Islam juga itu. Kita juga kadang-kadang bingung ya Pak Arif ya, para pemirsa. Itu rumah mangkrak kok nggak ada yang dihuni gitu ya. Kenapa nggak dihuni gitu kan? Iya, kenapa nggak izinkan aja gitu loh orang-orang yang nggak punya rumah untuk menghuni rumah mangkrak itu. Kenapa Pak Arif ya? Betul. Karena mindsetnya masih mindset kapitalisme tadi ya. Bahwa kepemilikan rumah ini harus dibayar oleh rakyat dan gitu justru rakyat yang harus membayar kepada pemerintah begitu. Ya itu kan konsep-konsep kapitalis yang harusnya kita juga kritisi juga ini. Padahal kalau kita sebagai seorang muslim, muslim ini kan sudah ada panduannya di Al-Quran dan di Sunnah Rasul gitu ya. Jadi aneh ketika seorang muslim yang ngaku Islam tapi idenya itu pakai ide orang-orang barat. Allahu Akbar. Waduh, ngeri. Padahal aturannya sudah ada itu di Islam itu. Kenapa kita harus pakai aturan-aturan lain? Dan aturan ini sesuai juga dengan apa yang tertera di para founding father kita di Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya itu ya. Artinya para pemirsa sekalian, ini sebenarnya channel saya nggak tahu nih pembahasan untuk yang menjabat di pemerintahan atau untuk pemirsa sekalian ini ya, masyarakat ya. Tapi paling tidak ya sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan ad-dinun nasihah, bahwasanya
ya di dalam Islam agama itu adalah nasihat ya, nasihat untuk kita sebagai rakyat biasa untuk memahami bahwa bagaimana kepemilikan hunian itu juga mesti harus sesuai syariah. Kita sebagai rakyat biasa mungkin punya harta banyak, ya kita juga harus memikirkan bagaimana hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Pun demikian bagi yang kali ini diberikan amanah sebagai pejabat di pemerintahan, ingat bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan dan mestinya harus diatur juga kebijakan dan keputusan yang dilakukan itu sesuai dengan aturan agama Islam dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Arif. Ya. Ini insya Allah kayaknya sesinya nggak selesai nih Pak Arif ya. Asik ini. Asik ini ya. Ya. Insya Allah nih kita akan buat sesi-sesi berikutnya Pak Arif. Insya Allah ya, dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Lebih mencerahkan lagi nih pada masyarakat ini ya tentang setuju ya pemirsa ya. Jadi tetap stay tune di channel kita, like, subscribe dan share channel ini agar kebermanfaatannya bisa lebih terasa bagi saudara dan sahabat-sahabat kita yang lain. Dan pembahasan tapera ini belum selesai. Dan insya Allah akan kita lanjut karena banyak nih pembahasan-pembahasan yang lebih rinci sebenarnya Pak Arif ya. Bagaimana pemerintah kalau memberlakukan itu saran-saran dari DPS tadi, apa yang harus pemerintah lakukan, misalkan harus audiensi dengan DPS ya, Asosiasi Developer Properti Syariah. Bahkan juga kalau misalkan ADPS tadi mengusulkan solusi, emang kalau nggak ditangkap oleh pemerintah, ADPS nggak melakukan apa-apa gitu. Wah, ini panjang lagi pembahasannya ya. Betul. Oke, tapi asik lagi nih asik ya pembahasannya. Dan biar penasaran boleh kita tutup dulu Pak Arif? Boleh ya. Oke, pemirsa sekalian. Kita juga sudah punya konsep ini. Iya, untuk bisa menghadirkan perumahan rakyat tanpa harus menghabiskan APBN nanti. Itu tanpa menghabiskan APBN, tanpa memungut paksa dan memotong gaji para pekerja dan ASN. Yes. Bisa Pak Arif? Insya Allah bisa. ADPS punya konsep itu? Punya konsepnya itu. Wow, ini cuman dia. Tidak kita buka dulu ya. Jangan dulu ya. Oke, baik. Ini penasaran. Berarti ini mengharuskan kita untuk undur diri terlebih dahulu dan mengharuskan juga para pemirsa sekalian untuk terus hadir di channel kita. Ya, hidupkan tanda loncengnya dan share sebanyak-banyaknya kebermanfaatan ini. Insya Allah, Pak Arif, saya harus mengucapkan permohonan maaf untuk keterbatasan waktu kita. Baik, tapi ini sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah komitmen ya Pak Arif, kita akan bertemu di sesi berikutnya ya. Insyaallah. Pemirsa soalnya menunggu ya. Demi rakyat. Oke. Baik, para pemirsa sekalian, terima kasih atas kebersamaan pada sesi kali ini. Jumpa lagi di sesi berikutnya insyaallah bersama channel Asosiasi Developer Properti Syariah menghadirkan hunian sesuai syariah tanpa riba, tanpa akad-akad bermasalah lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif.